السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah Azza wa Jalla yang kembali memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, kekuatan dan berbagai macam nikmat sehingga kita bisa duduk berkumpul kembali di dalam majelis ini guna melanjutkan pelajaran kita dari kitab Jawami'ul Akhbar karya Asy-Syaikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang mana pada malam hari ini insyaallah kita masuk pada pembahasan hadis yang ke-6. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, al-hadits as-sadis, man huwa al-muslimu wal mu'minu wal muhajiru wal mujahid. Hadis yang ke-6. Di sini beliau berikan judul pembahasannya untuk hadis ini. Judul yang diberikan oleh beliau adalah Man huwal muslim. Siapakah seorang muslim itu? Wal mu'min, dan siapa seorang yang beriman itu? Wal muhajir, dan siapa sebenarnya orang yang berhijrah itu? Wal mujahid, dan siapa sebenarnya orang yang berjihad itu? Dari judul ini nampak bahwa penulis mengisyaratkan di dalam hadis ini diterangkan atau dijelaskan sifat dari sifat seorang muslim, seorang mukmin, seorang muhajir dan mujahid. Nah, kata beliau, An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Muttafaqun alaih. Wa zada at-Tirmidzi wan Nasa'i, wal mu'minu man aminahu an-nasu ala dimaihim wa amwalihim. Wa zada al-Baihaqi, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr ibn al-As, ya, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dikenal di kalangan para ulama bahwa 4 orang sahabat Nabi bernama Abdullah itu paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Ya, banyak sahabat Nabi bernama Abdullah ya. Tapi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi itu ada 4 orang Abdullah. Yang pertama Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Yang kedua Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga adalah Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Dan yang keempat beliau ini Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau dan ayahnya adalah sahabat Nabi. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah siapa saja yang kaum muslimin itu selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Wal muhajir, dan seorang muhajir, ya, orang yang berhijrah, itu adalah man hajara ma nahallahu an, siapa saja yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Hadisnya muttafaqun alaih. Hadisnya riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Kemudian ada tambahan pada riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Wal mu'minu, dan seorang mukmin. Ya, kalau dalam riwayat Bukhari dan Muslim tadi hanya disebutkan 2 saja ya. Al-Muslim dengan Al-Muhajir. Maka ada tambahan pada riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, wal mu'min, dan seorang mukmin itu man aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Seorang mukmin itu adalah siapa saja yang manusia itu merasa aman darinya darah mereka dan harta benda mereka. Tambahan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i ini ikhwan ya adalah tambahan yang sahih ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik, kemudian kata beliau wazad al-Baihaqi, dan ditambahkan dalam riwayat Al-Baihaqi. Ya, ada satu tambahan lagi, dan dalam riwayat Al-Baihaqi ini juga adalah riwayat yang sahih. Nah, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Silsilah Ahaditsus Sahihah. Tambahannya adalah wal mujahid, dan seorang mujahid itu adalah man jahada nafsahu fi ta'atillah, siapa saja yang mengupayakan dirinya senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah. Baik, maka dari semua riwayat ini lengkap ya, sifat muslim, sifat seorang mukmin, sifat seorang muhajir, dan sifat seorang mujahid. Ya, baik, mari kita bahas satu persatu. Di sini pada riwayat Al-Bukhari dan Muslim ada 2 disebutkan. Yang pertama sifat seorang muslim, dan yang kedua adalah sifat seorang muhajir. Ya. Al-Muslim itu berasal dari kata salima yaslamu, yang maknanya adalah selamat ya.
Salima yaslamu, selamat. Muslim, seorang yang selamat. Itu dari sisi bahasa Arab. Kemudian Al-Islam itu juga bisa bermakna berasal dari kata istaslama yastaslimu. Yang maknanya adalah berserah diri. Di sini diterangkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah siapa saja yang kaum muslimin itu selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Baik. Tentunya sebagian kita bertanya ya, apakah ini definisi Islam yang sebenarnya? Karena yang kita pelajari definisi Islam adalah berserah diri kepada Allah, ya kan? Ya. Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau sebutkan bahwa Al-Islam itu memiliki beberapa makna, seperti yang sempat juga kita singgung tadi ya. Jadi Al-Islam itu sendiri memiliki beberapa makna. Makna yang pertama, Islam berasal dari kata istaslama yastaslimu, berserah diri. Nah, dan ini yang sering kita dengarkan ya definisinya, bahwa Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid, sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahli kesyirikan. Nah, ini satu makna daripada Islam. Dan makna Islam yang seperti inilah yang diinginkan oleh Allah di dalam surah Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang A'rabi, orang Arab Badui itu berkata kepada kalian, amanna, kami ini orang yang sudah beriman. Maka kata Allah, qul, katakan wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakan kami telah berislam. Maksudnya orang yang telah berserah diri kepada Islam. Keimanan belum. Jelas ya? Ini makna Islam yang pertama. Tayyib. Kemudian makna Islam yang kedua, apa yang disebutkan di dalam hadis ini? Ya. Islam bermakna selamat. Islam bermakna apa? Selamat. Kalau yang pertama tadi Islam bermakna istislam, berserah diri, ya. Iya. Baik. Kalau yang kedua ini ikhwan, Islam itu bermakna selamat. Naam. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis ini, al-muslim, seorang muslim itu adalah man salimal muslimun, orang yang kaum muslimin yang lain selamat, min lisanihi, dari gangguan lisannya, wa yadihi, dan gangguan tangannya.
Naam. Dan gangguan tangannya. Ya. Maka seorang yang Islam menurut pengertian yang kedua ini adalah seorang yang semua makhluk selamat dari gangguannya. Itulah Islam. Ya. Bisa dipahami ya? Baik, makna Islam yang ketiga ini diitlakkan, ya, diarahkan kepada rukun yang 5, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Artinya apa? Islam itu adalah orang yang bersyahadat, orang yang salat, orang yang berzakat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dan orang yang berhaji bagi yang mampu. Itulah Islam. Nah, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala an. Apa kata Nabi? Buniyal Islamu ala khamsah. Islam dibangun di atas 5 pokok. Ya. Itulah Islam. Islam dibangun di atas 5. Apa itu? Syahadati an la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa lagi? Wa iqamis salah, menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjil bait, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kemudian apa? Wa shaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Tayyib. Di sini Nabi mengisyaratkan bahwa Islam itu dan seorang muslim itu yang menegakkan 5 pokok ini dari rukun-rukun Islam. Baik, ini beberapa makna daripada Islam yang penting untuk kita pahami. Ya, kenapa kita menerangkan ini? Supaya kita tidak bingung ya. Ya, katanya Islam itu berserah diri. Kenapa di sini selamat? Ya. Jadi tergantung, ya, diarahkan kemana daripada kalimat Islam yang disebutkan di dalam satu konteks dalil Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berarti kita ini yang disebutkan di sini berada pada makna yang keberapa, ikhwan? Yang kedua, ya. Ya, ada pada makna yang kedua yang bermakna apa? Islam itu adalah bermakna selamat, as-salamah, keselamatan. Baik. Kata Nabi, al-muslim, seorang muslim yang benar, seorang muslim sejati adalah man salimal muslimun, siapa saja yang kaum muslimin yang lain itu selamat min lisani, dari gangguan lisannya, wa yadihi, dan gangguan tangannya. Berarti jamaah, seorang muslim yang benar, dia adalah seorang muslim yang senantiasa menjaga hak-hak saudara muslim yang lainnya. Dia tidak senang untuk mengganggu. Kalau dia tidak mampu untuk membantu, minimal dia tidak mengganggu. Faham? Ya. Kalau dia tidak mampu membantu saudara muslim yang lainnya, minimal jangan mengganggu. Dan gangguan di sini bermakna umum. Ya. Gangguan di dalam agama ataupun gangguan di dalam keduniaan. Ya. Gangguan terhadap muslim yang lainnya, apakah menggunakan lisan atau menggunakan tangannya, artinya dengan perbuatannya. Dan berapa banyak orang, ikhwani fillah, dia mengaku dirinya bahwa dia adalah seorang muslim, sementara orang lain tidak merasa aman dari gangguannya. Tetangganya tidak aman, merasa resah dengan keberadaannya, ya,
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, man la yu'minu jaruhu bawa'iqahu, seorang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya. Tetangga tidak merasa aman dari gangguannya, lisannya tajam, na'am, perbuatannya jelek. Jadi Nabi nafikan keimanan darinya. Demikian pula jamaah sekalian, sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan ciri daripada keimanan seseorang ketika dia memuliakan tetangganya, tidak mengganggunya, selamat dari gangguannya. Maka penting untuk diperhatikan ya, dan disebutkan oleh para ulama ya berbagai macam bentuk gangguan ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam syarah Riyadhus Shalihin, juga di dalam syarahnya terhadap Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu banyak menyebutkan contoh-contoh bentuk gangguan terhadap muslim yang lain yang terkadang kita tidak sadari ya. Contoh disebutkan kata beliau di situ ya, seorang misalnya membangun rumahnya, kemudian dia menumpuk materialnya di mana? Di pinggir jalan, sehingga mengganggu jalannya lalu lintas, iya kan? Orang-orang akan merasa resah dengan perbuatannya, walaupun terkadang dia mengatakan, biasa seperti ini, tetangga kita juga dulu waktu membangun di situ juga dia ambil jalanan setengah, pasirnya menumpuk, setengah jalanan diambil. Nah, tapi itu meresahkan orang lain. Ini harus dihindari kata Syekh yang seperti ini. Contoh yang lain lagi kata beliau, seorang itu terkadang menyiram tanamannya di halaman rumahnya ya dengan semprotan air. Dia harus hati-hati jangan sampai dia membasahi dinding tetangganya atau nyebrang ke tetangganya. Itu bagian apa? Dari mengganggu tetangga. Nah, apalagi kalau dia menyapu sampahnya kemudian disapu ke seberang. Iya. Maka ini adalah bentuk gangguan terhadap tetangga. Dari bentuk perbuatan tangan ya. Belum lagi perbuatan lisan. Ya. Bentuk mencela, ghibah, namimah. Naam. Semuanya diharamkan dalam Islam. Melaknat, bergampangan melaknat orang. Ya. Ini semuanya dilarang dalam Islam. Kenapa? Agar supaya kaum muslimin yang lain tidak merasa terganggu dengan ucapannya. Hati-hati ucapan kita menjadikan orang lain tersinggung. Hati-hati ucapan kita menjadikan orang lain merasa sakit hati. Terlebih lagi kalau sengaja untuk menyakiti orang. Nah, demikian ikhwani fillah, seorang muslim yang benar itu selalu menjaga lisannya, menjaga kedua tangannya, jangan sampai dia mengganggu orang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berucap dengan ucapan yang baik. Kalau tidak mampu, aw liyasmut, cukup dia diam. Tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang, minimal jangan memberikan kejelekan kepadanya. Tidak bisa membantu, minimal jangan apa? Jangan mengganggu. Nah, demikianlah ikhwani fillah. Seorang muslim merasa terganggu dengan ucapan kita, merasa terganggu dengan perbuatan kita, cukup sebagai dosa besar bagi diri seorang hamba. Bagaimana lagi
kalau kaum muslimin dalam jumlah besar semuanya merasa terganggu, resah dengan kedatangannya, dengan keberadaannya. Naam, kaum muslimin yang berada di atas ketenangan, ketika dia datang tiba-tiba terjadi perpecahan, naam, permusuhan di antara satu dengan yang lainnya, maka ini adalah bentuk gangguan yang sangat besar terhadap orang-orang yang beriman. Ya, jangan dia merasa dirinya berada di atas keimanan yang benar, keislaman yang benar, jika dia masih merasa bahwa orang lain masih terganggu terhadap ucapannya dan perbuatannya. Nah, kemudian yang kedua di sini yang disebutkan oleh Syekh, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal muhajir, dan orang-orang yang berhijrah. Saya disebutkan sifat hijrah. Apa itu hijrah? Al-hijrah berasal dari kata hajara yuhajiru muhajaratan, yang maknanya adalah apa? Meninggalkan. Iya. Hijrah dalam bahasa Arab maknanya meninggalkan. Tayyib. Makanya orang-orang yang berhijrah, para sahabat Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, yang sebelumnya dari Mekah ke negeri Syam, artinya apa? Dia meninggalkan Mekah, berpindah ke tempat lain. Hijrah. Naam. Jadi apa saja yang meninggalkan sesuatu, maka itu disebut dengan apa? Hijrah. Naam. Di dalam Islam hijrah ini merupakan syariat yang sangat besar, syariat yang sangat agung. Jelas ya? Naam. Namun di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hijrah itu siapa yang meninggalkan apa yang Allah larang daripadanya. Ingat, hijrah menurut para ulama kita itu ada dua bentuknya. Yang pertama, hijrah dalam makna umum, dan yang kedua, hijrah dalam makna khusus. Iya, hijrah dalam makna umum dan hijrah dalam makna khusus. Yang mana itu hijrah dalam makna umum? Hijrah dalam makna umum adalah hijrah yang mencakup segala atau seluruh bentuk meninggalkan sesuatu yang jelek, kemudian berpindah kepada yang baik. Itu hijrah secara umum. Dan ini yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis ini. Wal muhajir, dan orang-orang yang berhijrah itu adalah orang yang hajara, dia meninggalkan manahallahu an, apa saja yang Allah larang daripadanya. Itu orang yang hijrah. Tayyib. Yang dahulunya misalnya dia pelaku riba, setelah dia tahu hukumnya dia tinggalkan, ya, mencari pekerjaan yang lain, ya, atau berpindah kepada muamalah yang halal. Itu hakikat orang yang hijrah. Hijrah secara umum, ya. Yang dahulunya dia adalah seorang pemabuk, pecandu narkoba misalnya. Ketika dia menyadari akan kesalahannya, dia tinggalkan itu. Bahkan dia tinggalkan teman-temannya agar supaya dia tidak tertarik kembali kepada perbuatan yang keji itu. Maka itu adalah orang yang hijrah. Faham ya? Walaupun dia tidak kemana-mana, dia tetap di rumahnya, tapi dikatakan dia hijrah dalam makna umum. Faham ya? Iya. Dahulunya dia senang melakukan
kezaliman terhadap orang lain. Ya. Akhirnya dia bertaubat, dia tinggalkan. Itu namanya hijrah. Tapi hijrah secara umum. Bisa difahami ya, kawan? Iya. Jadi ini mencakup umum ya. Apa saja yang dilakukan oleh seorang, meninggalkan yang jelek, pindah kepada yang baik. Meninggalkan maksiat, pindah kepada ketaatan. Meninggalkan apa? Kesyirikan, pindah kepada tauhid. Dan seterusnya. Itu hakikat orang-orang yang berhijrah. Apanya yang berhijrah? Perbuatannya hijrah. Iya, keyakinannya hijrah. Nah, maka ini yang yang penting untuk difahami bersama dan kita amalkan bersama, karena tidak seorang pun dari kita kecuali dia berada di dalam kesalahan dan kekeliruan, pernah terjatuh dalam kekhilafan, iya kan? Maka ketika dia sadar, dia harus bertekad, saya harus hijrah. Naam, saya harus hijrah. Baik. Bahkan terkadang jemaah sekalian, hijrah dari kejelekan kepada kebaikan itu harus didukung dengan hijrah meninggalkan tempat kejelekan, berpindah kepada tempat kebaikan. Faham ya? Maka itu adalah hijrah bermakna khusus lagi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang pembunuh yang telah membunuh berapa? 99 orang tambah satu ahli ibadahnya orang Nasara, satu rahib, menjadi 100 orang, iya kan? Iya. Dia pembunuh 99 orang. Coba bayangkan. Iya. Ini orang haus darah, lapar daging ya. Nah, ketika dia tahu akan kekhilafannya, maka dia ingin bertaubat. Tapi dia butuh orang yang membimbing dia kepada taubatnya. Ya. Dia mau hijrah, tapi dia butuh kepada orang yang membimbing dia untuk sempurna di dalam hijrahnya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa seorang yang bertaubat, seorang yang ingin hijrah, seorang yang ingin benar-benar berada di atas kebaikan, itu butuh orang-orang yang bisa membimbingnya di atas kebaikan. Nah, butuh seorang guru yang baik, butuh kepada seorang pembimbing yang baik, bahkan dia butuh kepada teman duduk yang baik, teman bergaul yang baik, untuk dia bisa istiqamah di atas hijrahnya. Jelas ya? Jadi jangan hanya dijadikan sebagai slogan saja, ayo hijrah. Naam, hijrah apa? Padahal perbuatannya sama saja dengan yang kemarin. Iya. Begitu ya? Bahkan dibuatkan komunitas-komunitas hijrah. Iya. Sampai pemancing juga pemancing hijrah. Hijrah dari satu tempat pancing yang sudah kurang ikannya, pindah kepada tempat yang lebih banyak ikannya. Begitu mungkin maksudnya. Nah, jadi bukan hanya dijadikan merek, bukan hanya dijadikan sebagai slogan, bukan hanya dijadikan sebagai istilah yang tren, tapi harus berada di atas hakikat hijrah itu sendiri. Maka butuh pembimbing yang baik dan benar. Coba lihat 99 orang sudah dia bunuh, cari pembimbing. Dia tanya, cuma sayangnya ketemu dengan siapa? Ya, seorang rahib ahli ibadah, tidak banyak ilmunya. Dia hanya ahli ibadah saja. Ditanya, saya ini pembunuh 99 orang, adakah jalan bagi saya untuk bertaubat? Katanya, satu orang saja. Iya. Bagaimana besarnya dosanya? Bagaimana lagi kalau 99? Tidak ada jalan bagimu. Akhirnya jiwa membunuhnya kembali kambuh, dibunuh sang rahib. Cukup 100 orang. Tapi dia tidak putus asa, karena memang jujur hatinya mau hijrah. Akhirnya apa? Dia bertemu dengan seorang alim, seorang yang berilmu. Ditanya, saya telah membunuh 100 orang, ada jalan bagi saya berhijrah, bertaubat? Nah,
Apa kata alim ini? Ma yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang menghalangi antara dirimu dengan taubat? Tidak ada. Selama kamu sungguh-sungguh ingin bertaubat, pintu tetap terbuka. Dia pun bergembira dengan kegembiraan yang sangat besar. Tapi lihat pentingnya seorang pembimbing. Seorang yang berilmu ini berkata kepadanya, ya, walakinnaka fi biladi su'in. Tapi kamu itu berada di suatu negeri, satu daerah yang penuh dengan kejelekan. Artinya apa? Orang-orangnya di situ banyak orang yang kurang baik. Kalau kamu ingin bertaubat, mau hijrah dari sifat pembunuhmu, meninggalkan perbuatan jelekmu itu, tapi kamu tetap berada di daerahmu, sulit untuk hijrah dengan sempurna. Faham? Sulit menggapai taubat an-nasuha. Mungkin saja hari ini hijrah, hijrah dari kejelekan, besok hijrah dari kebaikan lagi. Begitu ya. Kembali lagi kepada masa lalunya, perbuatan yang telah berlalu. Sebagaimana kata orang Arab, adat Halimah ila adatihal qadimah. Si Halimah ternyata kembali kepada adat kebiasaannya yang lama. Ya. Berarti apa? Butuh hijrah dua-duanya. Hijrah bermakna umum dan hijrah bermakna khusus. Hijrah bermakna umum, yakni sifatnya dia rubah. Kemudian dibarengi dengan hijrah secara khusus, meninggalkan negeri yang jelek kepada negeri yang baik. Bisa dipahami? Ya. Walakinna ardaka arda su'. Tapi negerimu itu negeri yang jelek. Kalau begitu apa? Tinggalkan negerimu, berpindah. Fadhhab ila baladil fulaniyah. Kamu harus pergi ke negeri fulaniyah. Kamu ke sana, di sana ada orang-orang salih yang bisa membantu dan mendukung kamu di atas taubatmu yang sebenarnya. Pergi ke sana. Coba lihat orang yang betul-betul jujur mau hijrah. Bukan cuma komunitas dan slogan saja. Ketika ditunjukkan, tinggalkan negerimu, siap, dia tinggalkan negerinya. Lakukan perjalanan ke negeri yang ditunjuk oleh alim tersebut. Negeri yang baik. Tapi sayangnya, sebelum dia sampai ke negeri yang dituju, malakul maut sudah datang menjemput. Beliau meninggal di tengah perjalanannya. Akhirnya turun malaikat rahmat untuk menjemput nyawanya. Ya, menjemput nyawanya yang telah dicabut oleh malakul maut. Tapi bersamaan dengan itu turun pula malaikat azab, ingin menjemput juga. Akhirnya terjadi perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Ceritanya masyhur ya. Iya. Apa yang terjadi ini? Kalau malaikat yang berselisih. Malaikat rahmat mengatakan, saya yang berhak. Kenapa? Karena dia sudah taubat dan dia tinggalkan negerinya yang jelek. Malaikat azab mengatakan, tidak, ini bagian saya ini, karena dia pembunuh dan dia belum sampai kepada negeri yang dia tuju. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengutus Jibril alaihi salatu wasallam menyelesaikan pertengkaran atau perselisihan para malaikat ini. Ya. Gimana solusinya? Kata Jibril, coba diukur. Ya. Dari negeri asalnya dengan negeri yang dituju. Ya. Ketika diukur, ya, yang ukur ini malaikat ya. Nah, ketika diukur ternyata dia lebih dekat kepada negeri yang dia tuju, negeri kebaikan itu, satu langkah. Jadi benar-benar dia di tengah ini, hanya satu langkah saja, ya, lebihnya dia sudah mendekat kepada negeri yang dituju. Akhirnya malaikat Jibril memutuskan yang berhak untuk mengambilnya adalah malaikat rahmat.
Masya Allah. Ini juga dalil yang menunjukkan apa? Siapa yang telah bertaubat dan siapa yang telah bertekad untuk hijrah, segera, jangan ditunda, karena ajal tidak ada yang mengetahuinya. Jelas? Persegera, percepat. Naam. Mau meninggalkan satu negeri yang jelek? Ya, jangan hanya rencana saja. Nanti kalau saya sudah sukses, nanti kalau sudah laku semua aset saya di sini, nanti akhirnya apa? Meninggal. Ya. Coba lihat si pembunuh ini, Masya Allah. Karena dia lebih dekat kepada negeri kebaikan, walaupun hanya satu langkah saja, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa dia adalah orang yang jujur di dalam taubatnya. Dia adalah orang yang jujur di dalam hijrahnya. Benar-benar ingin meninggalkan negerinya yang jelek itu. Tayyib. Al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Jadi hijrah bentuk yang kedua adalah hijrah bermakna khusus. Inilah yang kita maksudkan tadi, hijrah yang merupakan apa? Hijrah yang merupakan syariat yang sangat agung. Ya, syariat yang sangat agung. Bahkan dia adalah sesuatu yang diwajibkan untuk berhijrah. Kalau seorang berada di negeri kafir, maka hijrah secara khusus ini yang didefinisikan oleh para ulama kita dengan istilah apa? Ya, al-intiqal min baladil kufri ila baladil Islam. Hijrah itu adalah berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Pindah dari tempat yang jelek kepada tempat yang baik. Nah, kadang ada orang mengatakan, ya, sejak kapan antum di sini? Ya, ketemu di suatu daerah. Antum juga di sini. Sejak kapan di sini? Katanya, saya hijrah 2 tahun yang lalu. Ya, ini hijrahnya dalam makna apa ini? Makna umum atau makna khusus? Ternyata dia, kenapa antum hijrah? Nah, di sana sudah terbakar pasarnya. Jadi saya pindah ke sini. Nah, ini hijrah lid dunya, tidak masuk dalam hijrah bermakna umum maupun bermakna khusus. Faham? Ya, tapi ini hijrah lid dunya, hijrah karena dunia. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Umar bin Al-Khattab riwayat Imam Muslim, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Siapa saja yang hijrahnya itu niatnya karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu dianggap hijrah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, siapa saja yang hijrahnya karena dunia, yusibuha, dia akan mendapatkannya. Aw imra'atin yankihuha, atau dia hijrah karena ada perempuan yang mau dia nikahi. Hijrah karena mengejar perempuan, hijrah karena cinta. Nah, ini namanya hijrah asmara. Siapa yang hijrahnya karena wanita yang ingin dia nikahi, kata Nabi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya itu terhitung pada apa niatnya di dalam berhijrah. Bisa dipahami ya, kawan? Nah, maka di sini hijrah secara khusus inilah yang mendapatkan pahala khusus di sisi Allah. Dan ada hukum-hukum tersendiri yang ditetapkan di dalam agama kita berkaitan dengan hijrah secara khusus ini. Berpindah dari negeri kafir kepada negeri Islam. Ya, dan inilah hijrah yang diwajibkan bagi siapa yang berada di atasnya, yang keadaannya berada di atas perkara tersebut. Nah, siapa yang berada di atas negeri kafir sementara dia telah beriman,
wajib baginya berpindah ke negeri muslim. Wajib, ingat, wajib hukumnya. Berdosa kalau dia tidak berpindah. Nah, dia berada di tempat yang minoritas, wajib baginya berpindah kepada negeri yang mayoritas kaum muslimin. Nah, ini diantara hukum hijrah khusus ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, innal ladzina tawaffatuhumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan zalim terhadap dirinya sendiri. Apa artinya? Dia meninggal, diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan berada di atas pelanggaran demi pelanggaran, dosa demi dosa. Ditanya kepadanya oleh malaikat, fima kuntum, kenapa kalian begini, di mana kalian berada? Maka dia menjawab, qalu kunna mustad'afina fil ardh, kami ini orang-orang yang berada di negeri yang lemah di permukaan bumi. Artinya apa? Kami berada di tempat yang minoritas. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami dikuasai, kami dipaksa, kami harus begini, kami harus begitu. Kalau mereka hari raya, kami harus datang. Kami tidak bisa mengumandangkan azan keras-keras. Begitu ya? Yang anehnya kalau kita berada di negeri muslim kemudian tidak boleh mengumandangkan azan keras-keras. Kalau di negeri orang kafir, banyak itu alasan yang dikemukakan ya. Kami tidak bisa membaca Quran karena Quran disita semuanya misalnya ya. Kami tidak bebas bermajelis ilmu dan seterusnya sehingga kami kurang mengetahui agama. Nah, kunna mustad'afina fil ardh, kami lemah di permukaan bumi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah, para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian hijrah ke bumi yang lainnya, artinya ke tempat yang lainnya. Ini diperintah hijrah kalau kalian merasa minoritas, tidak bisa melaksanakan syariat dengan baik, dengan sempurna. Tinggalkan negeri itu, pindah ke negeri yang baik. Bukan ke negeri bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah di dalamnya. Allah tegaskan, faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itulah orang-orang yang tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Ancaman ini menunjukkan hijrah ini hukumnya wajib. Jelas ya? Hijrah menunjukkan apa? Hijrah itu hukumnya wajib karena diancam dengan neraka jahannam. Tapi pada ayat berikutnya Allah berfirman, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu ay ya'fu anhum. Kata Allah, illa, kecuali al mustad'afin, orang-orang yang lemah dari kalangan lelaki, orang tua atau orang sakit, iya kan? Wan nisa, yang lemah dari kalangan wanita. Ya, wanita memang lemah, ini secara umum, seluruh wanita. Kemudian apa? Wal wildan, dan anak-anak. Jadi laki-laki yang lemah, kemudian wanita dan anak-anak ini diperkecualikan, tidak wajib untuk hijrah kalau mereka tidak mampu melaksanakannya. Paham ya? La yastati'una hilatan, mereka tidak punya kemampuan untuk berpindah, wala yahtaduna sabila, dan tidak punya petunjuk untuk melakukan perjalanan. Faulaik, maka mereka itulah asallahu ayya'fu anhum, semoga Allah memaafkan mereka semuanya ketika masih berada di negeri kafir. Baik. Ini hukum di dalam Islam tentang wajibnya berhijrah, dan disebutkan oleh para ulama, siapa yang telah berpindah meninggalkan negerinya yang kafir ke negeri muslim,
dengan niat hijrah, maka haram baginya untuk kembali ke negerinya itu. Haram. Coba lihat Nabi, ketika Nabi sudah berhijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi tidak kembali lagi ke Mekah. Bahkan setelah Fathu Mekah, Nabi tetap di Madinah. Nah, jelas ya? Ya, walaupun sebenarnya ketika itu sudah bisa. Kenapa? Karena Mekah sudah menjadi negeri Muslim, iya kan? Ya, bukan lagi negeri kafir. Nah, tapi Nabi tetap berada di Madinah. Ya, bahkan kebanyakan sahabat tetap berada di Madinah. Nah, bagaimana lagi kalau negerinya itu tetap berada di atas kekafiran? Haram hukumnya untuk kembali ke negeri itu. Kecuali hanya ziarah mungkin, ya, ziarah kepada orang tuanya, kepada keluarganya yang masih kafir misalnya, ya, tidak mengapa. Tapi kalau untuk mukim lagi di negerinya itu haram hukumnya. Nah, tayyib, itu bentuk hijrah secara khusus. Jadi punya hukum-hukum tersendiri. Nah, haditsnya muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tayyib, saya kira cukup dulu ikhwan. Ya. Dua dari hadits Abdullah bin Amr bin As, yakni sifat orang-orang muslim dan sifat seorang muhajir, ya. Insyaallah untuk tambahan riwayat At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu rahimakumullah.